PT Kereta Api Indonesia mencatat ada kenaikan pengguna kereta dibandingkan pada hari biasa. Sepekan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tepatnya 17 hingga 19 Desember, tercatat 374 ribu penumpang yang melakukan perjalanan dari stasiun seluruh Indonesia. VP Public Relations PT KAI Joni Martinus mengatakan rata-rata pelanggan kereta api jarak jauh pada periode tersebut sebanyak 62.257 orang per hari. Meski demikian, jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan masa sebelum pandemi. Rute yang menjadi favorit diantaranya Jakarta Cirebon, Jakarta Purwokerto, Purwokerto Yogyakarta, dan Madiun Surabaya. Dan untuk memantau langsung situasi di Stasiun Senen Jakarta, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi Wicaksono. Selamat pagi Satrio, ini dari data yang Anda dapatkan di lapangan, apakah sudah terjadi lonjakan penumpang di Stasiun Senen menjelang Nataru? Ya, selamat pagi Sarah. Benar sekali bahwa saat ini saya sedang berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan untuk pada pagi hari ini tanggal 21 Desember 2020 memang masih belum ada lonjakan yang signifikan terkait dengan jumlah pengguna kereta yang akan bepergian menggunakan kereta api. Dan memang berdasarkan data yang kami dapatkan dari PT Kereta Api Daob 1 Jakarta, rata-rata sekarang ada 48 kereta api yang dioperasikan setiap harinya pada saat libur Natal dan Tahun Baru, di mana jumlah pengguna kereta api rata-rata per hari yaitu 22.000 orang. Namun khusus pada hari ini dari Stasiun Pasar Senen ini hanya ada 19 kereta api yang diberangkatkan menuju sejumlah kota-kota di Pulau Jawa seperti misalnya Cirebon, kemudian Yogyakarta, ada juga Bandung, Malang, Surabaya, dan lain sebagainya. Di mana pada hari ini jumlah penumpang kereta yang tercatat akan meninggalkan dari Stasiun Pasar Senen sekitar ada 5.000 penumpang. Sementara dari Stasiun Gambir ini ada 27 kereta api yang akan diberangkatkan yang akan membawa kurang lebih 3.600 penumpang. Jika dibandingkan dengan hari-hari biasa pada saat pandemi, memang jumlah ini sedikit lebih banyak. Namun jika dibandingkan pada akhir pekan atau pada hari Sabtu dan Minggu, jumlah pengguna kereta pada hari ini masih cukup stagnan. Artinya memang masih rata-rata pengguna kereta harian pada Sabtu dan Minggu. Namun jika dibandingkan pada masa sebelum pandemi COVID-19 atau pada 2019, maka jumlah penumpang kereta pada hari ini relatif cukup rendah. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya aturan-aturan yang diterapkan oleh PT Kereta Api Indonesia untuk calon penggunanya yang akan menggunakan kereta api jarak jauh, saat ini saya telah bersama dengan Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta, Ibu Eva Hairunisa. Selamat pagi Bu Eva. Ya, selamat pagi. Bu Eva, bisa dijelaskan kepada pemirsa CNN Indonesia untuk syarat pengguna atau perjalanan kereta di masa libur Nataru ini seperti apa, Bu? Ya, jadi untuk syarat pengguna yang akan berangkat ya khususnya di tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 nanti. Ini harus diperhatikan terkait bukti vaksin. Jadi bukti vaksin untuk pengguna di 17 tahun ke atas ya, di atas 17 tahun maaf. Di atas 17 tahun ini harus memiliki bukti vaksin lengkap, artinya dosis pertama dan dosis kedua. Sementara untuk pengguna dengan rentang usia 12 sampai dengan 17 tahun, ini harus memiliki bukti vaksin juga, tapi masih diperkenankan sampai dengan dosis pertama. Dan kemudian harus diperhatikan juga terkait bukti pemeriksaan COVID-19. Jadi bagi calon pengguna yang akan membawa anak di bawah usia di bawah 12 tahun, ini harus menggunakan bukti PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam untuk rentang waktu tadi ya, 24 Desember sampai dengan 2 Januari. Sementara untuk usia di atas 12 tahun, di atas 12 tahun ke atas ya, ini bisa tetap menggunakan antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Jadi itu yang paling penting untuk diketahui, khususnya yang akan membawa anak di bawah usia di bawah 12 tahun, sudah harus menggunakan bukti PCR untuk tanggal keberangkatannya 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Nah, untuk vaksinasi itu sendiri, tadi saya lihat ada sentra vaksinasi di Stasiun Pasar Senen ini. Bisa dijelaskan untuk syarat bagi calon pengguna kereta yang akan melakukan vaksin di stasiun seperti apa, Bu?
Ya betul sekali, jadi bagi calon pengguna yang mungkin belum memiliki vaksin dosis pertama ataupun dosis kedua ya, dosis kedua sih khususnya karena saat ini vaksin sudah harus lengkap sampai dengan dosis kedua. Ini bisa di stasiun Pasar Senen ada layanan vaksinasi. Layanan vaksinasi ini hanya diperuntukkan bagi calon pengguna jasa sehingga pada saat melakukan pendaftaran selain membawa KTP untuk pencatatan NIK-nya juga harus menyertakan bukti tiket ya, artinya memang akan menggunakan kereta api jarak jauh seperti itu. Dan kemudian juga selain layanan vaksinasi untuk membantu penumpang memenuhi persyaratan, di Daob 1 Jakarta ini kita juga menyediakan layanan antigen. Layanan antigen ini ada di 5 lokasi, di Daob 1 Jakarta ada di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, kemudian juga Stasiun Bekasi, Karawang, dan Cikampek. Nah, untuk Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir, ini jam operasionalnya mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Jadi perlu diingat bahwa layanan antigen ini tidak 24 jam. Jadi mohon untuk mengatur kembali dan kami sangat menyarankan untuk melakukan proses antigen itu 1 hari sebelumnya. Karena memang masa berlakunya juga 1 kali 24 jam. Nah, untuk biayanya bagi yang antigen dan vaksin di stasiun berapa rupiah, Bu? Ya, kalau untuk vaksin ini tidak dikenakan biaya, ini diberikan secara gratis karena kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ya. Sementara kalau untuk antigen sendiri ini ada tarifnya sekitar 45.000. Nah, tadi kan ada usia di bawah 12 tahun wajib PCR ya, Bu. Tapi untuk balita misalnya, apakah masih diperkenankan naik kereta, Bu? Ya, jadi kalau untuk yang boleh menggunakan umur, artinya balita pun juga boleh menggunakan KA. Namun harus ada persyaratan yang diperhatikan sesuai dengan batasan umur tadi. Untuk di bawah 12 tahun tidak ada pengecualian termasuk balita ya. Ini harus menyertakan bukti PCR bagi yang akan berangkat di masa Nataru mulai 24 Desember nanti sampai dengan tanggal 2 Januari. Nah, untuk di dalam rangkaian kereta, protokol kesehatannya seperti apa sih, Bu? Ya, jadi memang kita sangat ketat ya dengan protokol kesehatan. Artinya kita hanya memberangkatkan penumpang yang memenuhi syarat dari sisi protokol kesehatan. Nah, untuk di stasiun sudah jelas semua harus memakai masker, mengikuti tanda batas jarak yang kita berikan, dan kemudian kita juga menyediakan ya perlengkapan untuk mencuci tangan. Untuk di kereta pun juga sama. Jadi sebelum masuk pun ini penumpang di area boarding ini akan diperiksa kembali suhu tubuhnya. Jika suhu tubuhnya 37,3 di atas 37,3, meskipun dia sudah memiliki bukti vaksin lengkap, kemudian juga memiliki bukti pemeriksaan COVID antigen atau PCR, tapi kalau pada saat akan boarding suhu tubuhnya ini di atas 37,3 tetap tidak akan diperkenankan berangkat. Nanti tiketnya akan dikembalikan 100%. Nah, di atas kereta ini pengguna juga akan diberikan masker. Jadi kita memberikan masker kepada seluruh pengguna jasa. Nah, ini mohon digunakan ya, harus digunakan masker 3 lapis ya. Nah, kemudian juga nanti ada petugas yang secara berkala akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Nah, jika sewaktu-waktu kedapatan pengguna yang mungkin pada saat perjalanan ini kondisinya tidak baik atau sakit, ini nanti akan ditempatkan di ruangan khusus di dalam kereta juga sudah kami siapkan. Selanjutnya nanti akan dikoordinasikan dengan stasiun terdekat yang memiliki pos kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Nah, kalau misalnya tadi tidak memenuhi syarat, kemudian kan ada skema refund tiket ya, Bu ya. Itu syaratnya apa, Bu, yang untuk yang menginginkan refund tiket ini? Ya, jadi bagi pengguna jasa yang mungkin tidak memenuhi syarat dari sisi protokol kesehatan, persyaratannya misalnya hasil antigennya positif, padahal dia sudah memilih tiket. Nah, ini memang secara otomatis tidak akan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, nanti selanjutnya akan dibantu oleh petugas untuk melakukan proses pembatalan tiket dan biaya tiketnya ini akan dikembalikan 100% tanpa potongan. Jadi nanti yang akan menjadi salah satu persyaratannya tadi bukti antigennya itu menunjukkan hasil positif, kemudian juga dia sudah memiliki tiket seperti itu. Lainnya standar ya, misalnya identitas asli. Terakhir, Bu, untuk ketersediaan tiket sendiri pada masa libur Natal dan Tahun Baru saat ini apakah masih tersedia nih bagi masyarakat yang akan bepergian? Ya, jadi memang untuk ketersediaan tiket ini kita menyesuaikan dengan operasional KA di masa pandemi yang masih mengalami penyesuaian ya, tidak sama seperti waktu normal.
Dan untuk ketersediaan tiket sepanjang masa Nataru mulai 17 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari ini terdapat sekitar 400 ribu ya, 400 ribu ketersediaan tempat duduk. Nah ini masih ada kuotanya, artinya untuk saat ini baru sampai sekitar 40-50% ya yang dipesan. Artinya masyarakat yang ingin berangkat pada periode tersebut masih bisa untuk melakukan mencari tiket ya, ini bisa melalui aplikasi KAI Akses. Jadi ada aplikasi KAI Akses, ini akan lebih memudahkan, di sana bisa melakukan pemesanan tiket langsung, melihat ketersediaan jadwal dan ketersediaan tempat duduknya. Dan dengan aplikasi KAI Akses juga akan lebih dimudahkan jika sewaktu-waktu terdapat kondisi khusus sehingga ingin melakukan pembatalan ataupun perubahan jadwal, seperti itu. Siap, terima kasih banyak Bu Eva informasinya untuk CNN Indonesia TV. Nah tadi penjelasan dari Kepala Humas PT Kereta Api Daob 1 Jakarta terkait dengan syarat perjalanan calon penumpang kereta yang perlu diingat bahwa tadi wajib vaksinasi untuk masyarakat di atas usia 17 tahun maksimal atau minimal full vaksin ya harus dosis kedua, sementara 12 hingga 17 tahun ini bisa dosis pertama, sementara di bawah 12 tahun ini harus atau wajib PCR. Dan bagi Anda yang akan melaksanakan tes rapid antigen di stasiun, ini juga harus memperhatikan jadwalnya karena sepemantauan saya sama dengan pagi hari memang cukup banyak masyarakat yang mengantri untuk rapid test antigen, sehingga Anda mungkin bisa mengantisipasinya dengan sehari sebelum keberangkatan Anda bisa datang ke stasiun Pasar Senen, asalkan sudah mempunyai kode booking tiket maka Anda bisa melakukan rapid test antigen di stasiun. Kembali ke Sarah di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Satrio Adi Wicaksono, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta.